Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islami di seluruh penjuru dunia. Kami di sini dari mahasiswa Universitas Nurtanio, Fakultas Ekonomi, kelas akuntansi, akan menyampaikan sebuah video presentasi mengenai kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Pemateri oleh Resti Sulastri dengan NPM 62201120035, Dewi Widianti NPM 62201120009, Santi Indriani NPM 62201120038. Semoga ilmu yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Selamat menyaksikan. Kepaparan materinya, kita mempunyai sebuah tayangan video. Islamic Golden Age adalah suatu masa di mana peradaban Islam menghasilkan banyak ilmuwan dan para filsuf hebat yang berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Pada era ini, khususnya di bawah pemerintahan Harun al-Rashid dan al-Ma'mun, dunia Islam mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, sains, dan budaya dengan kecepatan yang sangat pesat. Menelusuri pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Pesatnya perkembangan Islam dari barat hingga timur membuat peradaban Islam sebagai peradaban yang berkontribusi besar di dunia. Perkembangan agama Islam sejak 14 abad turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bukti kemajuan pada masa itu ditandai dengan keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, di mana tempat itu menjadi tempat para intelektual mengkaji dan melakukan pengembangan. Kemudian, peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Imam Syafi'i, dan masih banyak lagi. Penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia, seperti penemuan karpet, penemuan kertas, dan penemuan kalender Islam juga masih banyak lagi. Dan pengaruh utamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Dari abad ke-8 hingga akhir abad ke-14, ilmu pengetahuan Arab barangkali adalah sains yang paling maju di dunia, jauh melampaui Barat dan Cina. Begitulah pernyataan Toby Hook dalam bukunya The Rise of Early Modern Science. Pembagian sejarah Islam. Harun Nasution membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode. Periode pertama adalah periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, di mana periode ini dibagi ke dalam 2 masa. Yang pertama, masa kejayaan Islam pertama, tahun 650 sampai 1000 Masehi, dilanjutkan dengan masa disintegrasi tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Setelah periode klasik ada periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi, dilanjutkan dengan periode modern tahun 1800 hingga sekarang. Pada masing-masing periode terdapat perbedaan dimensi yang khas yang tampil dalam perkembangannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai periode klasik, tahun 650 sampai 1250 Masehi. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwa periode ini terbagi ke dalam 2 masa. Yang pertama, masa kemajuan Islam pertama tahun 650 sampai 1000 Masehi. Ada beberapa yang terjadi pada masa ini. Yang pertama, ekspansi Islam menguasai semenanjung Arabia. Sebelum Rasulullah SAW wafat, ekspansi Islam telah menguasai semenanjung Arabia. Ekspansi menguasai keluar Arabia terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian, pada zaman Rasulullah SAW, jalan keluar bagi kerusakan akidah dan tauhid. Islam mengajarkan untuk hanya menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Konsep Islam inilah yang kemudian sebagai cikal bakal lahirnya integrasi.
Islam yang dibawa Rasulullah setelah Rasulullah wafat selanjutnya dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar As-Siddiq tahun 632 sampai 634 Masehi, Umar bin Khattab tahun 634 sampai 644 Masehi, Utsman bin Affan tahun 644 sampai 656 Masehi, Ali bin Abi Thalib tahun 656 sampai 661 Masehi. Terjadi penaklukan Islam terhadap beberapa wilayah seperti Damaskus, Persia, Syria, Palestina, dan Mesir. Diteruskan oleh dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Ekspansi Islam semakin luas berkembangnya kebudayaan Arab. Daerah yang dikuasai pada masa ini Syria, Palestina, Irak, Afrika Utara, Semenanjung Arabia, Persia, Afghanistan, dan Asia Tengah. Di Asia Tengah ada Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Selanjutnya, determinasi Khalifah Abdul Malik. Perubahan bahasa administrasi dari bahasa Yunani ke bahasa Pahlawi selanjutnya menjadi bahasa Arab memunculkan penyair-penyair baru. Hal ini membuat masyarakat menaruh perhatian lebih terhadap bahasa Arab, sehingga muncullah penyair-penyair baru. Tidak hanya itu, perhatian dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam juga hadir pada masa itu. Poin selanjutnya, semakin maju dengan perpindahan kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah ke dinasti Bani Abbasiyah. Pada masa ini, pusat kota kerajaan terletak di Baghdad menggantikan Damaskus. Selanjutnya pada masa perpindahan kekuasaan Khalifah Al-Mansur ke Khalifah Al-Mahdi, perekonomian negara meningkat. Dengan meningkatnya ini berasal dari bidang pertanian dan pertambangan. Di masa Bani Abbasiyah, masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid tahun 785 sampai 809 Masehi dan Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Kemudian perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan ilmu keagamaan mulai disusun. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan ini ditandai dengan penerjemahannya buku-buku yang berasal dari bahasa Yunani dan berasal dari bahasa Bizantium ke bahasa Arab. Terdapat beberapa integrasi cabang ilmu pengetahuan, salah satunya adalah kedokteran atau yang disebut dengan Ar-Razi. Dalam bidang penyusunan ilmu keagamaan, pada masa itu penyusunan hadis yang terkenal yaitu Bukhari dan Islam. Selanjutnya masuklah ke masa disintegrasi tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Poin pertama ada mengalami disintegrasi politik dan perpecahan di kalangan umat manusia. Hal inilah yang menandai Islam mundur dari panggung peradaban dunia. Poin kedua, ditambah dengan upaya diterjemahkannya buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat pada abad ke-12 Masehi. Disinilah fase kemajuan Islam pertama berakhir. Periode inilah yang disebut dengan masa disintegrasi. Ditandai dengan adanya kerajaan-kerajaan independen yang ingin memisahkan diri dari seorang khalifah. Disintegrasi politik tersebut yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Selanjutnya, kita masuk ke periode pertengahan, tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Pada masa ini tidak ada perubahan yang berarti. Perkembangan pada masa ini hanya bersifat memperluas kekuasaan Islam ke beberapa wilayah saja seperti Mesir, India, dan Turki. Kemudian, rekaman sejarah yang paling terlihat dan dikenal pada masyarakat umumnya pada zaman ini adalah penaklukan Konstantinopel dan kerajaan Bizantium pada tahun 1453 Masehi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Terdapat 3 kerajaan besar pada masa ini, kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Masing-masing kerajaan ini tidak berkontribusi besar dalam peradaban Islam. Yang terjadi hanya peperangan demi peperangan yang menandai berakhirnya perkembangan peradaban Islam. Selanjutnya, kita masuk ke periode modern. Periode modern dimulai pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang dan akan terus berlanjut.
Pada saat Islam sibuk dengan merespon konstelasi perpolitikan yang sangat rumit, Barat mulai tumbuh kesadaran untuk menaruh perhatian lebih terhadap ilmu pengetahuan. Karena hal itu, yang tadinya berkiblat ke Yunani menjadi berkiblat ke Barat. Masa inilah yang disebut dengan masa peradaban modern tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Kemudian terjadi modernisasi pemikiran Islam untuk membangkitkan kejayaan Islam. Beberapa tokoh Islam melakukan pembaruan pemikiran Islam. Beberapa tokoh pembaru tersebut di Mesir terkenal dengan Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Jamaluddin Al-Afghani. Di India terkenal dengan Syekh Syahid Ahmad Khan, Muhammad Iqbal. Kemudian di Indonesia juga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dari organisasi Muhammadiyah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Nadatul Ulama. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dewi Widianti. Sebelum kita lanjutkan kepada paparan dari Dewi Widianti, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan. Setelah memasuki periode modern itu yang dimulai pada tahun 1800 Masehi, kita dapat melihat sendiri bahwa pada zaman sekarang peradaban Islam terlihat lebih mundur. Akan tetapi, banyak hal yang dapat kita lakukan. Hal yang paling sederhana untuk kita dapat berkontribusi dalam peradaban Islam ini, setidaknya kita dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim. Paling kecilnya, kita dapat melaksanakan sholat yang 5 waktu dengan tepat waktu. Lebih-lebih lagi, kita bisa melaksanakan ibadah lain seperti sedekah, puasa, dan masih banyak lagi. Kita patuhi apa yang menjadi ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, kita dapat berkontribusi dalam peradaban Islam ini dengan menampilkan prestasi-prestasi dari agama kita, agama Islam, prestasi yang membanggakan dan menemukan hal-hal baru dalam dunia Islam. Selanjutnya, hal yang dapat kita lakukan di lingkungan sekitar, misalnya kita mengingatkan teman untuk melakukan sholat, kita mengajak teman untuk melakukan sholat berjamaah bersama. Itu juga merupakan sebuah kontribusi kita terhadap peradaban Islam. Hal lain lagi yang dapat kita lakukan, seperti melakukan toleransi terhadap orang yang berbeda agama dengan kita maupun dengan yang seagama bersama kita. Kita dapat melihat dari para pendakwa, para penceramah yang menyiarkan beberapa ajaran Islam, bahkan lebih banyak lagi ajaran Islam kepada seluruh umat Islam. Itu merupakan salah satu kontribusi mereka dalam peradaban Islam. Jika kita tidak bisa melakukan hal-hal besar seperti itu, kita bisa mulai dari hal yang kecil. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan mempertahankan peradaban Islam di dunia ini? Saya akan menjelaskan tentang menanyakan faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Nah, sebelumnya udah Resti bahas materi sebelumnya. Saya di sini akan melanjutkan poin B-nya. Dikatakan bahwa di seluruh penjuru dunia, meskipun ada perbedaan budaya dan bahasa, ilmu dan sains berkembang bertolak dari konsep-konsep dan dasar-dasar ilmiah. Kecuali dunia Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai induk ilmu pengetahuan. Itu dari artikel yang berjudul Science and Islam in Conflict yang diterbitkan oleh majalah pada tahun 2007. Penyebab pernyataan tersebut mengidentifikasi seakan-akan ilmu Islam itu bukan ilmu yang ilmiah. Pernyataan di atas itu seolah-olah memperoleh penguatan disebabkan secara empirik kehidupan
beberapa masyarakat muslim di beberapa negara diidentifikasikan dengan Islam, menunjukkan keadaan yang tidak baik. Dinamika peradaban dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, politik, agama yang melekat di dalamnya. Peradaban Islam pada masa klasik atau awal atau sampai modern memiliki nuansa atau dimensi peradaban yang berbeda satu sama lain. Perbedaan Islam pada masa Rasulullah dengan adanya pengaruh wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad terhadap budaya Arab jahiliyah. Misi Rasulullah selain menyeru kepada tauhid adalah pembentuk akhlak manusia dan menghapus tradisi fanatisme golongan, yaitu menghapus tradisi pada zaman dulu-dulu yang masih dianut oleh umat Islam pada saat ini atau dulu-dulu. Tetapi sebaik mungkin sekarang demi sekarang mungkin memperbaiki apa yang tidak baik yang dulunya diajarkan oleh pada zaman-zaman dulu, tetapi sekarang sudah tidak ada. Ajaran Islam merupakan rahmat Allah bagi alam, mengajarkan kasih sayang, perdamaian, dan persatuan bagi seluruh umat manusia. Nah, agama Islam itu sangat baik bagi setiap orang yang mengamalkan pedoman agama Islam, tetapi tidak menyerukan juga agama lain adalah agama yang tidak baik. Agama Islam adalah agama yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat kita. Agama Islam juga agama yang dirahmati Allah, yang telah ada kitab Al-Quran yang di dalamnya telah tertulis apa aja yang akan terjadi di masa lampau, masa sekarang, atau masa yang akan datang ketika kita mengkaji dengan baik. Nah, selain itu, kepemimpinan Islam digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Ia merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Banyak pihak yang mengatakan bahwa keberhasilan Mu'ammiyah mendirikan sebuah kerajaan Islam adalah karena diawali oleh hubungan diplomasi yang licik. Jadi pada zaman dulu itu ada hubungan antar kerajaan, tetapi terdapat kelicikan tersembunyi di dalamnya. Sebuah kerajaan Islam adalah karena diawali hubungan diplomasi. Nah, diplomasi yang licik terhadap Ali bin Abi Thalib. Namun terlepas dari itu semua, Bani Umayyah merupakan sebuah kerajaan Islam yang mendirikan kontribusi yang tidak sedikit bagi peradaban Islam. Masa kejayaan Bani Umayyah memberikan kontribusi bagi peradaban Islam seperti pengembangan bahasa Arab, seni, dan ilmu-ilmu agama pada umumnya yang berupa fikih, tafsir, hadis, dan lain-lain. Sekarang juga masih dibahas, atau ketika kita dulu pernah ngaji, pasti guru ngaji kita mengajarkan kita fikih, mengajarkan kita kitab-kitab, mengajarkan tafsir dan hadis, supaya kita tahu dan paham sedikit demi sedikit untuk kita kaji. Pada masa ini tercatat nama Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontrak antar bangsa Muslim, yaitu Arab, dengan beberapa negara seperti negara Mesir, negara Eropa, negara-negara yang dominan non-Muslim. Bani Umayyah yang paling terkenal di lapangan ilmu pengetahuan memberikan perhatian besar kepada ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, perhatian terhadap ilmu pengetahuan menghadirkan menyelimuti peradaban Islam. Bani Umayyah dalam peradaban Islam dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah sebagai dinasti yang secara resmi menggantikan kekhalifahan Bani Umayyah.
Jadi dulu tuh Bani Umayyah yang pertama langsung digantikan oleh Bani Abbasiyah. Secara resmi menggantikan kehakiman Bani Umayyah tersebut juga banyak. Nah, setelah digantikan oleh Bani Abbasiyah, di era ini bahkan sering disebut sebagai masa kemajuan Islam. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas Ash-Shafah pada tahun 750 Masehi. Kerajaan ini berkuasa selama 5 abad pada tahun 750 Masehi sampai tahun 1258 Masehi. Masa kejayaan Bani Abbasiyah terjadi pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Mu'min. Pada masa itu, pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum berkembang sangat pesat. Jadi ibaratnya sangat meluncur begitu pesat banget, dan bisa dikatakan itu menjadi acuan untuk berkembangnya agama Islam pada era waktu itu. Perkembangan ilmu agama meliputi pembukaan sejumlah bidang agama, yaitu fikih, hadis, kalam, dan tasawuf. Adapun bidang pengetahuan umum meliputi filsafat, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, farmasi, geografi, sejarah, dan bahasa. Kemajuan ini disebabkan oleh adanya orientasi peradaban yang diserahkan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan bukan pada ekspansi perluasan wilayah. Kemajuan peradaban Islam pada Bani Abbasiyah ini ditentukan setidaknya ada 2 faktor, yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain. Itu mungkin bangsa Eropa, bangsa Portugis, bangsa Spanyol. Nah, dari adanya gerakan penerjemahan buku-buku kebudayaan Yunani ke dalam bahasa Arab, keterbukaan Islam terhadap peradaban bangsa ini membuat Islam semakin maju dan tinggi dalam peradaban pada masa dulu. Masa kejayaan Islam itu selanjutnya mulai memudar seiring runtuhnya kerajaan Bani Abbasiyah. Setelah kerajaan Bani Abbasiyah, tokoh Spanyol yang sangat berpengaruh dalam kemajuan intelektual di Eropa adalah Ibnu Rashid, yang dikenal di Eropa adalah sebutan Averroes pada tahun 1120 sampai 1198 Masehi. Averroes merupakan seorang filsuf yang menganjurkan kebebasan berpikir dan ingin melepaskan belenggu takdir dari umat Islam. Masa peradaban Islam di Spanyol sekaligus merupakan masa tradisi dari kemajuan peradaban di Eropa, sampai kemudian mundurnya Islam di Spanyol. Kehancuran peradaban Islam di Spanyol menandai berhentinya kemajuan peradaban Islam. Samsul Munir Amin sebagai Diktub Badri Yatim menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan kehancuran Islam di Spanyol, yaitu adanya konflik penguasa Islam dengan penguasa Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan letaknya yang terpencil dari dunia Islam yang lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dari segi bahasa, penyampaian ataupun gerak-gerik saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Santi. C. Menganalisis historis, sosiologis, filosofis, dan teologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. 3 faktor yang mendorong perkembangan Islam di dunia pada saat kejayaan mulia di Kartanegara. 1. Faktor agama dan aplikasinya. 2. Apresiasi masyarakat terhadap ilmu. 3. Pretonase, perlindungan, dan dukungan. Dalam memadukan peradaban Yunani, Romawi, dan Persia dengan peradaban Arab yang dilandasi spirit Islam telah
dihasilkan peradaban baru yang memiliki wajah dan nilai Islami yang belum pernah ada sebelumnya. Dilihat dari sumber historis ada beberapa poin penting. Peradaban Islam tumbuh berkembang dan dapat tersebar dengan cepat dikarenakan memiliki kekuatan spiritualitas. Pemerintahan Islam secara umum menghasilkan banyak karya, prestasi, ilmu pengetahuan dalam hal pada setiap periodenya. Khalifah Umayyah dan Abbasiyah dengan segala nilai positif dan negatifnya dipandang sebagai salah satu tonggak sejarah peradaban Islam. Dilihat dari sisi sosiologis ada beberapa hal penting. Secara kultural, agama Islam yang lahir di luar hegemoni dua dinasti yang berkuasa yakni Romawi dan Persia melahirkan setiap terbuka sehingga sikap mereka positif terhadap berbagai budaya bangsa lain. Peradaban Islam yang pertama kali menyatukan khazanah bersama secara internasional dan komplit. Peradaban Islam tumbuh dan berkembang sebagai pewaris pribadi peradaban lain dunia. Bila ditelusuri secara sosiologis, Islam memiliki keterbukaan untuk menyapa peradaban lain. Implikasinya keterbukaan Islam itu menghasilkan khazanah keilmuan dan kebudayaan yang melimpah. Selanjutnya, menggali filosofis dan teologis. Filosofis, Islam memiliki semangat membangun masyarakat madani dan terus membangun kerjasama dengan masyarakat Madinah yang menjemuk dan berhasil membentuk kalimat pemersatu. Dasar teologis melakukan pengkajian yang lebih sistematis dan akan sumber-sumber ajaran agama dan penghargaan lebih baik, namun tetap kritis kepada warisan kultural umat dan pemahaman yang lebih tepat dan tuntunan zaman yang semakin berkembang secara cepat. D. Membangun argumen tentang kontribusi bagi peradaban dunia. Secara definitif bahwa inti core saparati atau roh peradaban adalah sains. Dengan dibingkai oleh sains, pihak Islam yang paling mampu dan akan memberikan kontribusi nyata para saintis. Apakah umat Islam masih memiliki posisi yang urgen dalam perkembangan sains yang tidak akan pernah berhenti? Nah, tidak diragukan lagi bahwa dari seluruh peradaban di planet ini, sains menempati posisi yang paling lemah di dunia Islam. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa kelemahan ini berbahaya karena berkelangsungan hidup suatu masyarakat pada abad ini. Secara masyarakat pada abad ini langsung tergantung pada penguasanya atas sains dan teknologi. Abdus Salam, 1996. Optimalisasi potensi akal merupakan salah satu kata kunci yang kemungkinan Islam memberikan kontribusinya dari mulai ilmu pengetahuan, sikap, telah berkontribusi banyak dengan peradaban dunia, dan mulai ilmu pengetahuan hingga kebudayaan dan banyak lagi. Apakah umat Islam masih memiliki posisi yang urgen? Begitupun perkembangan sains yang tidak akan pernah berhenti. Setelah melewati paparan-paparan tadi, kesimpulan dari materi ini, peradaban Islam terbagi ke dalam 3 periode. Periode klasik yang terdiri dari masa kejayaan Islam dan masa disintegrasi, dilanjut dengan periode pertengahan, kemudian periode modern yang ada sampai sekarang dan akan terus berlanjut. Peradaban Islam banyak berkontribusi, banyak hal baru dan prestasi baru yang terjadi dalam setiap periodenya yang berbeda-beda. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.